Sore itu, rumah keluarga Aditya terlihat jauh lebih ramai dari biasanya. Di halaman depan, tenda putih sudah berdiri. Kursi-kursi disusun rapi, lampu hias digantung di sepanjang pagar, dan beberapa mobil tamu mulai memenuhi pinggir jalan. Hari itu Ibu Marni mengadakan acara ulang tahun sekaligus syukuran kecil karena usaha keluarga mereka baru saja mendapat kontrak besar. Bagi Ibu Marni, acara itu bukan sekadar makan bersama. Itu adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada keluarga besar bahwa rumahnya masih punya kelas. Ia memakai kebaya mahal, kalung emas besar, dan gelang yang sengaja dibuat mencolok. Tania, adik Aditya, sibuk mengambil video untuk media sosial. Setiap sudut rumah difoto, dari meja prasmanan sampai kue ulang tahun 3 tingkat yang dipesan khusus dari toko terkenal. Di tengah kemewahan itu, Nadia datang dengan cara yang sangat sederhana. Ia turun dari ojek online di depan gang, mengenakan gamis polos warna abu muda, sandal datar, dan tas kecil tanpa merek. Rambutnya tertutup kerudung sederhana. Di tangannya ada kotak kue buatan sendiri, dan sebuah bingkisan kecil untuk Ibu Marni. Nadia sebenarnya bisa datang dengan mobil mewah. Ia bisa memakai perhiasan, tas mahal, atau gaun yang membuat semua orang menoleh. Tetapi sejak menikah dengan Aditya, ia memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin keluarga suaminya memperlakukannya baik hanya karena tahu siapa ayahnya. Ia ingin diterima sebagai Nadia, bukan sebagai putri tunggal Pak Wirawan, pemilik perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita bisnis. Namun begitu ia masuk halaman, senyum beberapa orang langsung berubah. Tania yang sedang merekam video berhenti sejenak. Matanya menatap Nadia dari kepala sampai kaki, lalu ia tertawa kecil. "Mbak Nadia," katanya cukup keras, "datang ke acara keluarga besar kok seperti mau belanja ke pasar?" Beberapa sepupu yang berdiri di dekatnya ikut tertawa pelan. Nadia hanya tersenyum, mencoba tidak memasukkan kata-kata itu ke hati. "Maaf kalau sederhana," jawab Nadia. "Aku langsung dari tempat kerja." Tania mengangkat alis. "Tempat kerja atau rumah kontrakan? Setidaknya kalau tahu acara ibu, pakailah baju yang pantas. Nanti, tamu kira keluarga kami tidak mampu membelikan menantu pakaian." Nadia menahan napas. Ia ingin menjawab, tetapi memilih diam. Acara itu milik Ibu Marni. Ia tidak ingin merusak suasana sebelum doa dimulai. Ia masuk ke ruang tengah dan menghampiri Ibu Marni. "Selamat ulang tahun, Bu. Ini sedikit kue dari saya." Ini, Ibu Marni menerima kotak itu tanpa antusias. Matanya turun ke pakaian Nadia, lalu ke sandal yang dipakai menantunya. "Kamu tahu hari ini banyak keluarga datang kan?" tanya Ibu Marni. "Tahu, Bu. Lalu, kenapa pakai baju seperti ini?" Nadia menunduk sedikit. "Saya pikir yang penting rapi dan sopan." Ibu Marni tertawa hambar. "Sopan saja tidak cukup kalau masuk keluarga yang punya nama. Penampilan itu menunjukkan harga diri." Kalimat itu membuat Nadia merasa wajahnya panas. Di ruangan yang sama, beberapa bibi mulai melirik. Ada yang pura-pura tidak mendengar, tetapi senyum kecil mereka cukup menjelaskan semuanya. Aditya datang dari arah dapur. Ia mengenakan batik baru yang dipilihkan ibunya. Saat melihat Nadia, wajahnya berubah sedikit. Bukan karena tidak suka, tetapi karena ia tahu keluarganya pasti akan mempermasalahkan penampilan istrinya. "Kamu sudah datang," katanya pelan. Nadia mengangguk. "Iya, maaf agak terlambat." Tania langsung menyela. "Mas, lain kali tolong bilang ke istrimu kalau acara keluarga itu bukan acara warung. Masa datang pakai baju seperti ini?" Aditya terlihat tidak nyaman. Ia melirik ibunya, lalu menatap Nadia. "Nadia, lain kali mungkin kamu bisa pakai yang lebih sesuai acara." Kalimat itu terdengar lembut, tetapi tetap melukai. Nadia menatap suaminya sejenak.
Ia tidak berharap Aditya bertengkar dengan keluarganya. Ia hanya berharap suaminya berkata bahwa pakaian sederhana bukan alasan untuk menghina istrinya. Namun, kalimat itu tidak keluar. Ibu Marni menghela napas. Sudahlah, karena sudah terlanjur datang, bantu saja di belakang. Di dapur masih banyak yang perlu disiapkan. Nadia menatap meja tamu yang sudah dipenuhi makanan. Ia tahu sebagian biaya acara itu sebenarnya berasal dari keuntungan kontrak usaha Aditya yang diam-diam dibantu ayahnya. Ia tahu, tanpa bantuan Pak Wirawan melalui perusahaan rekanan, usaha keluarga itu belum tentu bisa berdiri sekuat hari ini. Tetapi, Nadia tidak pernah mengatakan apapun. Ia ingin Aditya tetap dihargai sebagai laki-laki yang berusaha, bukan sebagai suami yang ditolong keluarga istrinya. Baik, Bu, jawab Nadia pelan. Ia membawa tas kecilnya ke dapur dan mulai membantu menata piring. Di sana, beberapa kerabat perempuan menatapnya dengan rasa kasihan bercampur ingin tahu. Salah satu bibi berbisik, tetapi tetap terdengar. Kasihan Aditya. Istrinya terlalu biasa. Padahal keluarganya sekarang sudah naik kelas. Nadia tetap menyusun piring. Tangannya bergerak rapi, wajahnya tenang. Tetapi di dalam dadanya ada luka kecil yang mulai terbuka. Tidak lama kemudian, suara Tania terdengar lagi dari ruang tengah. Mbak Nadia, nanti kalau foto keluarga, jangan berdiri terlalu depan ya. Takut warna bajunya mati di kamera. Tawa kecil kembali terdengar. Nadia menutup mata sebentar. Ia menarik napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kesederhanaan tidak membuat seseorang rendah. Tetapi sore itu, di rumah keluarga suaminya sendiri, ia diperlakukan seolah harga dirinya ditentukan oleh merek baju dan harga sandal. Di luar pagar, sebuah mobil hitam mewah berhenti pelan. Tidak ada yang memperhatikan. Sopir berseragam rapi keluar, melihat alamat rumah, lalu menunggu di dekat mobil sambil memegang amplop dan sebuah map kulit. Lelaki itu adalah Pak Darto, sopir pribadi keluarga Nadia. Ia datang membawa pesan dari Pak Wirawan. Namun di dalam rumah, keluarga Aditya masih belum tahu bahwa perempuan sederhana yang baru saja mereka hina bukanlah orang yang datang tanpa harga diri. Mereka hanya belum tahu siapa yang sedang mereka rendahkan. Di dapur Nadia gon tiptuk gai mauthun. Nyacong mesidien. Nadia amtham zupho nyungvan bi choi thung. Lain kali mungkin kamu bisa pakai yang lebih sesuai acara. Kalimat itu tidak terdengar kasar, tetapi justru karena diucapkan pelan, sakitnya lebih dalam. Nadia tidak butuh Aditya memarahi ibunya. Ia hanya ingin suaminya mengerti bahwa seorang istri tidak seharusnya dipermalukan hanya karena memakai baju sederhana. Dari ruang tengah, suara Tania kembali terdengar. Ia sedang berbicara dengan beberapa sepupu sambil menunjukkan gelang barunya. Ini limited edition, katanya bangga. Kalau acara keluarga harus total. Jangan sampai kelihatan murahan. Salah satu sepupu tertawa. Kamu memang paling niat, Tan. Tania menjawab lebih keras, seolah sengaja agar Nadia mendengar. Ya harus, keluarga kita sekarang sudah naik kelas. Jangan sampai ada yang tampil asal-asalan dan merusak foto. Nadia tetap diam. Ia mengambil nampan berisi gelas, lalu membawanya ke ruang tengah. Saat melewati Tania, adik iparnya itu sengaja melihat sandal Nadia. Mbak, sandal itu beli di pasar ya? Tanya Tania sambil tersenyum. Beberapa orang menoleh. Nadia menjawab tenang. Saya lupa belinya di mana. Yang penting nyaman. Tania tertawa kecil. Nyaman memang penting. Tapi, kalau di acara seperti ini, penampilan juga penting. Apalagi jadi istri Mas Aditya. Masa kalah rapi dari tamu biasa? Ibu Marni yang duduk di kursi utama langsung ikut bicara. Tania benar. Nadia, kamu harus belajar membawa nama suami. Aditya sekarang bukan laki-laki biasa. Usahanya mulai besar, lingkungannya juga berubah. Nadia menatap Aditya.
Suaminya berdiri tidak jauh dari sana, mendengar semuanya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Nadia berharap kali ini Aditya akan berkata cukup. Namun Aditya hanya menghela napas dan memalingkan wajah. Ibu Marni melanjutkan, "Dulu mungkin kamu terbiasa hidup sederhana, tapi setelah masuk keluarga ini, kamu harus menyesuaikan diri. Jangan membuat orang berpikir Aditya salah memilih istri." Kalimat itu membuat ruang tengah hening sebentar. Beberapa tamu pura-pura sibuk dengan makanan, tetapi jelas mendengarkan. Nadia merasa wajahnya panas, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Saya tidak berniat mempermalukan siapapun, Bu," kata Nadia pelan. "Saya datang dengan pakaian bersih dan sopan." "Sopan saja tidak cukup," sahut Randy, kakak sepupu Aditya yang sejak tadi duduk sambil tertawa sinis. Zaman sekarang orang melihat kelas dari penampilan. Kalau menantu datang terlalu sederhana, orang bisa mengira keluarga ini asal mengambil perempuan. Tania langsung menambahkan, "Benar, apalagi nanti ada foto keluarga. Jangan sampai komentar orang aneh-aneh." Nadia menarik napas. "Kalau harga keluarga hanya ditentukan oleh baju saya, berarti keluarga ini terlalu mudah dinilai orang." Ucapan itu membuat Ibu Marni menegang. "Apa maksudmu?" tanya Ibu Marni. "Saya hanya mengatakan, Bu, seseorang tidak menjadi rendah hanya karena bajunya sederhana." Randy tertawa pendek. "Itu biasanya kalimat orang yang tidak punya pilihan." Beberapa orang tertawa kecil. Aditya akhirnya melangkah mendekat, tetapi bukan untuk membela Nadia. "Nadia, sudah, jangan diperpanjang," katanya pelan. "Ini acara ibu." Nadia menatapnya. "Aku tidak memperpanjang. Aku hanya menjawab." "Tapi jawabanmu membuat suasana tidak enak." Nadia terdiam. Jadi lagi-lagi yang dianggap membuat suasana tidak enak adalah dirinya. Bukan mereka yang menghina, bukan mereka yang menertawakan, bukan mereka yang menilai harga dirinya dari sandal dan gamis polos. Dia yang harus diam agar acara tetap terlihat indah. Ibu Marni menggeleng kecewa. "Lihat," dinasihati malah menjawab. Istri yang baik itu tahu kapan harus menunduk. Nadia ingin mengatakan bahwa menunduk tidak sama dengan membiarkan diri diinjak. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin semua orang melihat air matanya. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan bahwa kata-kata mereka berhasil melukainya. Di luar pagar, Pak Darto masih menunggu. Ia melihat jam di tangannya. Pak Wirawan sudah berpesan agar Nadia dijemput sebelum malam, karena ada urusan keluarga penting yang harus disampaikan. Di kursi belakang mobil, ada satu map kulit berisi dokumen kerjasama dan surat dari Pak Wirawan untuk Aditya. Pak Darto sebenarnya hendak langsung masuk. Namun, ketika mendengar tawa dari dalam rumah dan melihat Nadia beberapa kali dipanggil ke dapur, ia memilih menunggu sebentar. Ia sudah lama mengenal Nadia. Ia tahu perempuan itu tidak suka membuat keributan. Tapi ia juga tahu, Pak Wirawan sangat tidak suka jika putri tunggalnya direndahkan. Sementara itu, di ruang tengah, Ibu Marni mulai membanggakan kontrak besar yang baru didapat usaha keluarga. "Alhamdulillah, bulan ini usaha Aditya mendapat kerjasama baru," katanya kepada para tamu. "Itu bukti kalau kerja keras dan nama baik keluarga masih dihargai." Beberapa orang memberi selamat. Aditya tersenyum kaku. Nadia menunduk. Ia tahu kontrak itu tidak datang begitu saja. Beberapa bulan lalu, ketika usaha Aditya hampir gagal karena kekurangan modal dan ditolak beberapa mitra, Nadia diam-diam meminta ayahnya membantu lewat perusahaan rekanan tanpa menyebut nama keluarga Wirawan. Pak Wirawan setuju, tetapi dengan satu syarat. Jika suatu hari Aditya berhasil, biarkan ia merasa berdiri dengan kakinya sendiri. Nadia menerima syarat itu. Ia tidak ingin Aditya merasa kecil karena dibantu keluarga istrinya. Namun sekarang, keberhasilan yang dulu ia bantu dari belakang justru dipakai keluarga Aditya untuk merendahkannya. Tania mengangkat ponsel. "Ayo foto keluarga dulu, sebelum makan utama. Yang rapi, ya." Semua orang mulai berdiri.
Ibu Marni duduk di tengah. Aditya diminta berdiri di belakang ibunya. Rendi, Tania, dan beberapa sepupu mengambil posisi. Nadia ikut melangkah mendekat. Tetapi Tania segera mengangkat tangan. "Mbak Nadia, mungkin di samping saja," katanya. "Biar komposisinya bagus." Nadia berhenti. "Di samping mana?" Tania menunjuk sisi belakang dekat tirai. "Di sana, warna baju Mbak terlalu pucat. Nanti kalau di tengah, fotonya kurang hidup." Ibu Marni tidak menegur. Rendi malah tertawa kecil. "Iya, biar tidak terlalu kelihatan." Nadia menatap Aditya sekali lagi. Suaminya tampak tidak nyaman, tetapi tetap diam. Ia tidak berkata, "Dia istriku, tempatnya di sampingku." Ia tidak menarik tangan Nadia. Ia hanya berdiri di tempatnya, membiarkan Tania mengatur posisi seolah Nadia tamu yang mengganggu keindahan foto. Nadia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka. "Tidak apa-apa," katanya. "Saya tidak perlu ikut foto." Aditya langsung menoleh. "Nadia," Ibu Marni berkata cepat. "Jangan drama. Kalau tidak mau ikut, ya sudah." Tania, "Cepat foto." Nadia mundur pelan. Ia berjalan ke dekat meja makan, mengambil tas kecilnya, lalu berdiri di sisi ruangan. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa sesuatu dalam hatinya mulai dingin. Saat kamera ponsel Tania mulai menghitung mundur, dari luar terdengar suara mobil lain berhenti tepat di depan pagar. Suaranya halus, tetapi cukup membuat beberapa tamu menoleh. Rendi mengintip dari jendela. "Mobil siapa itu?" Tania menurunkan ponselnya. "Wah, mobilnya bagus sekali." Ibu Marni berdiri sedikit, penasaran. "Mungkin tamu penting, Aditya." Aditya mengerutkan dahi. Ia tidak merasa mengundang siapapun dengan mobil semewah itu. Pintu mobil terbuka. Pak Darto turun dengan seragam sopir rapi, membawa map kulit dan amplop resmi. Ia melihat ke arah rumah, lalu melangkah masuk dengan sikap tenang. Di dalam ruang tengah, semua mata tertuju ke pintu. Nadia mengenali langkah itu. Ia menunduk sebentar, menarik napas pelan. Rahasia yang selama ini ia simpan demi menjaga harga diri suaminya, mungkin sebentar lagi tidak bisa disembunyikan lagi. Pak Darto melangkah masuk ke halaman rumah dengan tenang. Seragam hitamnya rapi, sepatunya mengilap, dan di tangannya ada map kulit coklat serta amplop putih dengan logo perusahaan yang tidak dikenali sebagian besar tamu. Mobil hitam mewah yang berhenti di depan pagar membuat beberapa orang langsung menoleh. Bahkan Tania, yang tadi sibuk mengatur posisi foto keluarga, menurunkan ponselnya. "Siapa itu?" bisik salah satu sepupu. Rendi berdiri lebih tegak. "Mungkin tamu penting dari rekan bisnis Aditya." Ibu Marni langsung merapikan kebayanya. Wajahnya berubah ramah. Jika benar yang datang adalah tamu bisnis, ia tidak ingin terlihat tidak siap. Ia berjalan mendekati pintu dengan senyum lebar. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan suara manis. Pak Darto mengangguk sopan. "Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu acara keluarga. Saya mencari Non Nadia." Ruangan langsung hening. Tania mengerutkan dahi. "Non Nadia?" Beberapa orang langsung menoleh ke arah Nadia yang berdiri di dekat meja makan dengan tas kecil di tangan. Nadia menatap Pak Darto dengan wajah tenang, tetapi ada sedikit rasa lelah di matanya. Ia tahu kedatangan Pak Darto akan membuat suasana berubah. Ia hanya belum tahu seberapa jauh rahasianya akan terbuka malam itu. Ibu Marni tertawa kecil, mengira ada kesalahpahaman. "Bapak mungkin salah orang. Nadia yang di sini menantu saya." Pak Darto tetap sopan. "Benar, Bu. Saya memang mencari Ibu Nadia, putri Pak Wirawan." Nama itu membuat beberapa tamu saling pandang. Sebagian belum langsung paham. Namun Bu Lestari, salah satu kerabat jauh yang duduk dekat jendela, tiba-tiba mengangkat wajah. "Pak Wirawan?" gumamnya. "Wirawan Group?" Pak Darto menoleh dan mengangguk. "Betul, Bu." Suasana ruang tengah berubah dalam sekejap. Tawa kecil yang tadi memenuhi ruangan hilang.
Tania menatap Nadia dengan mata membesar. Rendi yang tadi paling sering menyindir langsung terdiam. Ibu Marni masih mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Aditya menatap Nadia. Nadia, maksudnya apa? Nadia menarik napas pelan. Nanti aku jelaskan. Pak Darto berjalan mendekati Nadia, lalu menunduk hormat. Maaf Non, Tuan Besar meminta saya menjemput Non. Beliau juga menitipkan berkas untuk Pak Aditya. Kata Non terdengar begitu asing di telinga keluarga Aditya. Beberapa menit lalu, Nadia diperlakukan seperti menantu yang tidak pantas masuk foto keluarga. Kini seorang sopir berseragam rapi memanggilnya dengan hormat di depan semua orang. Tania tertawa gugup. Ini pasti bercanda kan? Mbak Nadia putri Pak Wirawan. Yang benar saja, Pak Darto menatap Tania dengan sopan, tetapi tegas. Saya sudah bekerja untuk keluarga Pak Wirawan lebih dari 20 tahun. Saya tidak mungkin salah mengenali putri beliau. Wajah Tania berubah. Ponsel yang ia pegang terasa seperti benda yang tiba-tiba tidak berguna. Ia baru saja merekam video keluarga, menyingkirkan Nadia dari foto, dan menyindir bajunya di depan banyak orang. Sekarang, perempuan yang ia hina ternyata bukan orang sederhana seperti yang ia kira. Ibu Marni mencoba tersenyum. Nadia, kenapa kamu tidak pernah bilang? Nadia menatap ibu mertuanya. Karena saya ingin diterima sebagai menantu, Bu, bukan sebagai anak siapa. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Aditya masih berdiri kaku. Selama ini ia tahu keluarga Nadia cukup baik, tetapi tidak pernah tahu sejauh itu. Nadia selalu hidup sederhana. Ia tidak pernah membawa mobil mahal, tidak pernah memakai perhiasan mencolok, tidak pernah membicarakan bisnis ayahnya. Bahkan setelah menikah, Nadia memilih tinggal di rumah sederhana bersama Aditya, mengikuti hidup suaminya tanpa banyak tuntutan. Rendi mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Wah, kalau begitu, dari tadi kita salah paham. Penampilan sederhana, ternyata cuma gaya orang kaya. Nadia menoleh kepadanya. Bukan gaya, Mas. Saya memang nyaman seperti ini. Rendi langsung diam. Pak Darto menyerahkan map kulit kepada Nadia. Non, Tuan Besar meminta saya menyampaikan ini kepada Pak Aditya. Beliau bilang keputusan ada di tangan Non, apakah ingin menyerahkannya malam ini atau tidak. Nadia melihat map itu. Ia tahu isinya. Dokumen kerjasama antara perusahaan rekanan ayahnya dengan usaha Aditya. Dokumen yang selama ini sengaja dibuat tanpa nama keluarga Wirawan, agar Aditya tidak merasa harga dirinya jatuh. Juga ada surat pribadi dari Pak Wirawan yang menjelaskan bahwa bantuan modal dan kontrak pertama Aditya dulu diberikan atas permintaan Nadia. Nadia memegang map itu, tetapi belum menyerahkannya. Ibu Marni mulai terlihat tidak tenang. Berkas apa itu? Nadia menjawab pelan. Berkas yang selama ini saya harap tidak perlu dibuka di depan keluarga. Tania menelan ludah. Maksud Mbak apa? Nadia menatap Tania, lalu menatap Aditya. Maksud saya, ada banyak hal yang saya sembunyikan, bukan karena malu pada diri saya, tapi karena saya ingin menjaga harga diri Mas Aditya. Aditya tampak semakin pucat. Harga diriku? Nadia mengangguk pelan. Iya, Ibu Marni cepat berkata. Sudahlah Nadia, kalau kamu memang dari keluarga besar, seharusnya dari awal kamu bilang. Tidak perlu membuat kami salah paham. Nadia tersenyum tipis. Bu, seseorang tidak harus menjelaskan kekayaannya agar diperlakukan dengan sopan. Kalimat itu langsung menampar suasana. Beberapa tamu menunduk. Mereka tahu, sejak Nadia datang, yang mereka nilai hanya pakaian, sandal, dan tas kecilnya. Bu Lestari akhirnya berdiri. Marni, kamu tahu siapa Pak Wirawan? Banyak perusahaan kecil bisa hidup karena kerjasama dengan beliau. Kalau benar Nadia putrinya, kamu baru saja mempermalukan orang yang keluarganya mungkin jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ibu Marni menggenggam ujung kebayanya. Ia mulai gelisah. Bukan hanya karena malu, tetapi karena ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, usaha Aditya hampir bangkrut. Lalu tiba-tiba,
Ada perusahaan rekanan yang memberi kontrak besar. Ibu Marni selama ini membanggakan hal itu sebagai bukti keluarga mereka naik kelas. Sekarang, map di tangan Nadia membuatnya takut. Aditya menatap map itu. Nadia, apa hubungannya berkas itu dengan usahaku? Nadia diam beberapa detik. Ia tidak ingin membuka semuanya. Tapi setelah dihina, disingkirkan dari foto keluarga, dan dibiarkan oleh suaminya sendiri, ia merasa diamnya sudah terlalu mahal. Mas, katanya pelan, usaha kamu tidak bangkit sendiri seperti yang selama ini keluarga kamu banggakan. Ruang tengah semakin tegang. Tania langsung berkata, Mbak, jangan bicara sembarangan. Usaha Mas Aditya besar karena kerja kerasnya. Nadia menatap Tania. Saya tidak pernah meremehkan kerja keras Mas Aditya. Justru karena saya menghargai dia, saya meminta Papa membantu dari belakang, tanpa menyebut nama saya. Aditya seperti kehilangan suara. Ibu Marni duduk perlahan. Wajahnya mulai pucat. Pak Darto berdiri diam di samping Nadia. Ia tidak ikut bicara lebih banyak. Tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat semua orang mengerti bahwa Nadia bukan sedang mengarang cerita. Nadia menyerahkan map itu kepada Aditya. Buka kalau kamu siap, katanya. Aditya menerima map itu dengan tangan gemetar. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka halaman pertama, membaca nama perusahaan rekanan, tanggal kerjasama, dan surat pengantar yang ditandatangani langsung oleh Pak Wirawan. Wajah Aditya berubah. Di halaman kedua, tertulis jelas bahwa kerjasama awal usaha Aditya direkomendasikan oleh keluarga Wirawan atas permintaan Nadia dengan catatan agar bantuan itu tidak diumumkan demi menjaga martabat Aditya sebagai pemilik usaha. Aditya menatap Nadia. Kamu yang meminta bantuan ini? Nadia mengangguk. Kenapa tidak bilang? Karena aku tahu kamu ingin dihargai sebagai laki-laki yang membangun usahanya sendiri. Aditya menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Selama ini Nadia menjaga harga dirinya diam-diam. Sementara hari ini, ia membiarkan keluarganya menghina Nadia karena baju sederhana. Ibu Marni mencoba bicara, tetapi suaranya bergetar. Nadia, ibu tidak tahu. Nadia menatapnya. Ibu memang tidak tahu siapa saya. Tapi ibu tahu saya manusia. Itu seharusnya cukup untuk tidak menghina saya. Tidak ada yang menjawab. Di ruang tengah yang tadi penuh tawa, keluarga Aditya kini berdiri kaku. Mobil mewah di depan pagar. Sopir pribadi yang memanggil Nadia dengan hormat dan dokumen di tangan Aditya telah mengubah segalanya. Namun bagi Nadia, yang paling menyakitkan bukan mereka akhirnya tahu siapa dirinya. Yang paling menyakitkan adalah mereka baru berhenti merendahkannya setelah tahu ia bukan orang miskin. Aditya memegang map itu dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis jelas nama perusahaan rekanan yang selama ini ia banggakan sebagai penyelamat usahanya. Di halaman berikutnya ada surat pengantar dari Pak Wirawan, lengkap dengan tanda tangan resmi dan catatan bahwa kerjasama itu diberikan atas rekomendasi. Nadia, ruangan yang tadi penuh suara tawa, berubah hening. Tania tidak lagi memegang ponselnya dengan percaya diri. Rendi menunduk, pura-pura melihat lantai. Ibu Marni duduk di kursi utama dengan wajah pucat. Seolah kalung emas besar di lehernya, tiba-tiba terasa terlalu berat. Aditya membaca kalimat terakhir di surat itu dengan suara hampir tidak terdengar. Atas permintaan putri saya, Nadia Wirawan, bantuan ini diberikan tanpa mencantumkan nama keluarga kami secara terbuka, agar Pak Aditya tetap dapat menjaga harga dirinya sebagai pemilik usaha. Ia berhenti. Matanya perlahan terangkat ke arah Nadia. Kamu menyembunyikan ini selama ini? Nadia menjawab tenang. Iya. Kenapa? Karena aku tahu keluargamu sangat menjaga harga diri. Aku tidak ingin kamu dianggap berhasil karena bantuan keluarga istrimu. Aditya terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya dari dalam. Selama ini ia berdiri di depan keluarga dengan bangga, mendengar ibunya memuji usahanya, mendengar Tania membanggakan gaya hidup baru mereka,
tanpa tahu bahwa semua itu pernah diselamatkan oleh perempuan yang hari ini mereka hina karena baju sederhana. Ibu Marni mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. Nadia, ibu benar-benar tidak tahu. Kalau ibu tahu kamu putri Pak Wirawan, tentu ibu tidak akan. Nadia menatapnya. Tidak akan apa, Bu? Tidak akan menghina saya? Ibu Marni terdiam. Berarti masalahnya bukan karena ibu sadar menghina orang itu salah. Lanjut Nadia pelan. Masalahnya hanya karena ternyata saya bukan orang yang ibu kira rendah. Kalimat itu membuat beberapa tamu menunduk. Mereka ikut malu. Karena sebagian dari mereka juga tadi tertawa ketika Tania menyindir pakaian Nadia. Tania berusaha bicara. Mbak, tadi aku cuma bercanda, jangan terlalu dimasukkan hati. Nadia menoleh. Kalau saya benar-benar miskin, apakah itu tetap bercanda? Tania tidak bisa menjawab. Rendi, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, kita semua salah paham. Penampilan Mbak memang terlalu sederhana untuk acara sebesar ini. Pak Darto menatap Rendi sekilas, tetapi tetap menahan diri. Nadia justru tersenyum tipis. Mas Rendi, saya tidak datang ke sini untuk lomba pakaian. Saya datang sebagai istri Aditya dan menantu Ibu Marni. Rendi menelan ludah. Iya, tapi kalian menilai saya dari sandal, tas, dan gamis polos, potong Nadia. Kalian bahkan tidak bertanya kenapa saya datang sederhana. Kalian langsung memutuskan bahwa saya memalukan. Ibu Marni menggenggam ujung kebayanya. Tangan itu benar-benar gemetar. Bukan hanya karena malu, tetapi juga karena takut. Ia mulai mengerti bahwa kalimat-kalimatnya tadi tidak lagi bisa ditarik kembali. Seluruh keluarga sudah mendengar bagaimana ia memperlakukan Nadia sebelum tahu siapa ayahnya. Bu Lestari, yang sejak tadi memperhatikan, berkata pelan, Marni, kamu tadi menyuruh Nadia ke dapur karena bajunya tidak pantas. Sekarang bagaimana rasanya tahu bahwa dapur dan tenda acara ini mungkin bisa berdiri karena bantuan keluarganya? Ibu Marni menunduk. Wajahnya semakin pucat. Aditya menutup map itu perlahan. Nadia, apakah kontrak bulan ini juga? Nadia mengangguk. Papa hanya membuka jalan. Sisanya tetap usahamu. Aku tidak pernah ingin mengambil itu darimu. Dan aku, Aditya menatap lantai. Aku membiarkan mereka menghinamu. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya. Laki-laki yang selama ini ingin ia jaga harga dirinya. Laki-laki yang ia bantu dari belakang. Laki-laki yang tadi berdiri diam saat ibunya menyuruhnya menyesuaikan diri hanya karena bajunya sederhana. Mas, kata Nadia pelan, yang menyakitkan bukan karena mereka tidak tahu siapa aku. Yang menyakitkan adalah kamu tahu aku istrimu, tapi itu belum cukup untuk membuatmu membelaku. Aditya memejamkan mata. Kalimat itu lebih berat daripada semua dokumen di tangannya. Pak Darto lalu menyerahkan amplop putih kepada Nadia. Non, Tuan Besar juga menitipkan surat ini. Beliau meminta Non membacanya sendiri. Tetapi jika keluarga Pak Aditya ingin tahu alasan beliau mengirim saya malam ini, surat ini boleh dibuka. Nadia menatap amplop itu. Ia tahu tulisan tangan ayahnya di bagian depan. Untuk beberapa detik, ia ragu. Ia tidak ingin mempermalukan Aditya lebih jauh. Namun, setelah semua yang terjadi, ia merasa keluarga itu perlu mendengar batas yang selama ini ia tahan. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat pendek dari Pak Wirawan. Nadia membacanya dengan suara tenang. Nadia, ayah tahu kamu memilih hidup sederhana karena ingin rumah tanggamu berdiri di atas cinta, bukan nama keluarga. Ayah menghormati itu. Tapi ayah tidak akan membiarkan putri ayah terus direndahkan oleh orang-orang yang menikmati bantuanmu tanpa tahu cara menghargaimu. Ruang tengah semakin sunyi. Nadia melanjutkan. Jika keluarga Aditya menghormati kamu sebagai manusia, mereka tidak perlu tahu siapa ayahmu. Tetapi jika mereka hanya menghormati, setelah tahu nama Wirawan, maka kamu harus berpikir ulang apakah rumah itu benar-benar tempatmu pulang.
Aditya menunduk dalam. Ibu Marni menutup mulutnya. Tania menghapus video dari ponselnya dengan tangan gemetar. Tetapi semua orang sudah melihat dan mendengar terlalu banyak. Pak Darto berkata sopan. Tuan Besar tidak ingin mencampuri rumah tangga Non Nadia. Tetapi beliau meminta saya memastikan Non Nadia pulang dengan aman malam ini jika beliau ingin pergi. Ibu Marni cepat berdiri. Pergi? Tidak perlu. Nadia, kamu jangan salah paham. Ibu tadi hanya ingin kamu tampil lebih baik. Namanya juga orang tua, kadang bicara keras. Nadia menatapnya. Bu, orang tua menasihati, bukan mempermalukan. Ibu Marni terdiam. Tania mendekat dengan wajah memelas. Mbak, ayo foto keluarga lagi. Kali ini Mbak berdiri di tengah. Nadia menatapnya lama. Tadi saya tidak cukup pantas untuk berdiri di foto itu. Itu tadi karena aku tidak tahu. Justru itu Tania, kata Nadia. Kamu baru merasa saya pantas setelah tahu saya anak siapa. Tania menunduk. Aditya melangkah mendekati Nadia. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya membelamu dari awal. Nadia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap tenang. Iya mas, seharusnya. Kata itu pendek, tetapi membuat Aditya seperti kehilangan tenaga. Di luar, mobil hitam masih menunggu. Lampunya menyala pelan di depan pagar. Semua orang di ruang tengah kini melihat ke arah Nadia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi meremehkan, bukan lagi menertawakan, tetapi takut, malu, dan tidak tahu harus menyelamatkan wajah dengan cara apa. Nadia mengambil tas kecilnya. Ibu Marni panik. Kamu mau kemana? Nadia menjawab pelan. Saya mau pulang dulu, Bu. Ini rumah keluarga suamimu. Nadia menatapnya. Rumah keluarga seharusnya tidak membuat saya merasa lebih rendah hanya karena baju saya sederhana. Tidak ada yang bisa membantah. Nadia berjalan ke arah pintu. Pak Darto segera menunduk dan membukakan jalan. Aditya ingin menahan, tetapi langkahnya terhenti. Ia sadar, malam itu ia kehilangan hak untuk meminta Nadia tetap tinggal seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum keluar, Nadia menoleh sekali lagi. Saya tidak marah karena kalian tidak tahu saya anak siapa, katanya. Saya sedih karena kalian baru berhenti menghina setelah tahu saya anak siapa. Setelah itu, ia melangkah keluar. Dan di belakangnya, seluruh keluarga yang tadi berdiri angkuh kini hanya bisa diam dengan wajah gemetar. Nadia berjalan keluar dari ruang tengah dengan langkah pelan. Tidak ada suara sandal yang keras, tidak ada tangis yang meledak, tidak ada kemarahan yang dilemparkan ke wajah siapapun. Justru ketenangannya membuat semua orang semakin tidak nyaman. Beberapa menit lalu, mereka masih menertawakan gamis polosnya. Sekarang, mereka hanya bisa menatap punggungnya dengan wajah pucat. Pak Darto berjalan di belakang Nadia, tetap menjaga jarak dengan hormat. Saat sampai di halaman, ia segera membukakan pintu mobil hitam yang sejak tadi terparkir di depan pagar. Mobil itu tampak terlalu mewah untuk gang kecil rumah Ibu Marni. Beberapa tetangga mulai keluar, penasaran melihat suasana yang tiba-tiba berubah. Aditya mengejar sampai teras. Nadia, tunggu. Nadia berhenti, tetapi tidak langsung berbalik. Ia menarik napas pelan, seolah sedang menahan sesuatu yang sejak tadi ingin pecah. Aku bisa jelaskan, kata Aditya. Nadia akhirnya menoleh. Apa yang mau kamu jelaskan, Mas? Aditya terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia tidak tahu Nadia putri Pak Wirawan. Ia ingin berkata bahwa ia tidak menyangka ibunya akan mempermalukan Nadia sejauh itu. Ia ingin berkata bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi saat melihat wajah istrinya, semua alasan itu terasa kecil. Nadia berkata pelan, kamu tidak perlu tahu aku anak siapa untuk membelaku. Kamu hanya perlu ingat bahwa aku istrimu. Kalimat itu membuat Aditya menunduk. Dari dalam rumah, Ibu Marni keluar tergesa-gesa. Senyumnya dipaksakan. Nadia, jangan pergi dulu. Ini acara keluarga.
Nanti orang-orang salah paham. Nadia menatap ibu mertuanya. Bu, tadi ketika saya dipermalukan, ibu tidak takut orang salah paham. Sekarang setelah tahu siapa ayah saya, ibu baru takut. Ayah saya Sia. Wajah Ibu Marni langsung kaku. Beberapa tamu yang berdiri di pintu menunduk, karena kalimat itu terdengar jelas. Tania ikut keluar dengan wajah pucat. Ponselnya sudah tidak ia pegang setinggi tadi. Mbak, aku sudah hapus videonya. Aku benar-benar cuma bercanda. Nadia menatapnya tenang. Tania, video bisa dihapus. Tapi kata-kata yang sudah membuat seseorang merasa rendah tidak bisa dihapus semudah itu. Tania terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan sepenuhnya karena menyesal, tetapi karena takut. Takut nama keluarga Wirawan benar-benar menarik semua bantuan. Takut gaya hidup yang selama ini ia banggakan tiba-tiba runtuh. Takut semua orang tahu bahwa perempuan yang ia hina justru berasal dari keluarga yang jauh lebih tinggi dari bayangannya. Rendi berdiri di belakang Ibu Marni, tidak lagi berani bercanda. Ia memandang mobil hitam itu, lalu Pak Darto, lalu Nadia. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan kesombongan. Pak Darto menunduk kepada Nadia. Non, Tuan Besar menunggu kabar. Apakah Non ingin langsung pulang ke rumah utama? Nadia terdiam sebentar. Kata rumah utama membuat Ibu Marni dan Tania semakin gelisah. Selama ini mereka mengira Nadia hanya perempuan sederhana dari keluarga biasa. Bahkan Aditya tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa rumah keluarga Nadia adalah rumah besar dengan sopir pribadi, staf, dan perusahaan yang namanya bisa membuka pintu bisnis. Nadia menjawab, "Kita ke rumah Mama dulu, Pak. Saya belum ingin bertemu Papa malam ini." Pak Darto mengangguk. "Baik, Non." Aditya maju satu langkah. "Nadia, aku ikut. Kita bicara di jalan." Nadia menggeleng. "Tidak malam ini." "Nadia, aku sudah terlalu lama menjaga harga dirimu, Mas," kata Nadia. "Tapi malam ini, aku harus menjaga harga diriku sendiri." Aditya seperti kehilangan tenaga. Ia baru benar-benar menyadari bahwa Nadia tidak pergi karena marah sesaat. Nadia pergi karena sesuatu yang lebih dalam telah retak. Ibu Marni mencoba mendekat. "Nak, Ibu minta maaf. Ibu benar-benar tidak tahu. Kalau Ibu tahu dari awal, Ibu pasti memperlakukan kamu dengan baik." Nadia menatapnya lama. "Itulah yang membuat saya sedih, Bu. Kenapa kebaikan Ibu harus menunggu tahu saya kaya?" Ibu Marni tidak mampu menjawab. Kalung emas besar yang tadi ia banggakan kini terasa seperti simbol kesombongan yang mempermalukannya sendiri. Nadia melanjutkan, "Saya datang dengan baju sederhana bukan untuk menguji siapapun. Saya hanya datang sebagai diri saya sendiri. Tapi ternyata diri saya sendiri tidak cukup layak bagi keluarga ini." Tangis Ibu Marni mulai jatuh. Namun kali ini, air mata itu tidak membuat Nadia goyah. Ia sudah terlalu sering mengalah agar orang lain merasa nyaman. Malam itu, ia tidak ingin lagi memeluk luka hanya demi menjaga senyum keluarga suaminya. Dari dalam rumah, Bu Lestari berkata pelan kepada beberapa tamu. "Kadang orang paling sederhana justru yang paling banyak menjaga orang lain. Sayang, kita sering baru menghargai setelah tahu dia punya apa." Kalimat itu terdengar sampai teras. Beberapa tamu menunduk. Mereka ingat bagaimana tadi ikut tertawa kecil, ikut melihat Nadia dari kepala sampai kaki, ikut diam ketika Tania menyuruhnya berdiri di belakang. Tidak semua orang menghina dengan kata-kata. Ada yang menghina dengan diam dan senyum kecil. Aditya memegang map kulit yang tadi diberikan Pak Darto. Tangannya masih gemetar. Di dalam map itu, ada bukti bahwa usaha yang ia banggakan pernah diselamatkan Nadia. Tapi di depan matanya, perempuan yang menyelamatkannya sedang bersiap pergi karena ia gagal menyelamatkan harga diri perempuan itu. "Nadia," ucap Aditya lirih, "apa kamu akan kembali?" Nadia menatap suaminya. Matanya akhirnya berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap stabil. "Aku tidak tahu." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kemarahan.
Aku tidak pernah ingin kamu merasa kecil karena keluargaku. Lanjut Nadia. Karena itu aku diam. Aku memilih hidup sederhana, mengikuti cara hidupmu, menghormati ibumu, membantu sebisaku. Tapi hari ini aku belajar. Orang yang terlalu sering diam akan dianggap tidak punya harga diri. Aditya menangis. Aku salah. Iya mas, kamu salah. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Namun pengakuan sederhana itu membuat Aditya semakin hancur. Ia tahu Nadia bukan sedang menghukumnya dengan kata-kata. Ia hanya sedang mengatakan kebenaran. Nadia masuk ke mobil. Pak Darto menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjalan ke kursi pengemudi. Sebelum mobil bergerak, kaca jendela turun sedikit. Nadia menatap Aditya untuk terakhir kalinya malam itu. Jangan minta aku pulang hanya karena sekarang keluargamu tahu siapa aku, katanya. Kalau suatu hari aku pulang, aku ingin pulang sebagai istrimu yang dihargai, bukan sebagai putri Pak Wirawan yang ditakuti. Kaca jendela naik kembali. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan halaman. Semua orang berdiri diam menyaksikannya pergi. Tidak ada yang berani menahan. Tidak ada yang berani mengejar. Ketika mobil itu hilang di ujung jalan, rumah Ibu Marni terasa sangat berbeda. Lampu hias masih menyala, makanan masih banyak, kue ulang tahun masih utuh. Tapi suasana syukuran itu sudah hancur. Tania duduk di kursi teras. Wajahnya pucat. Bu, bagaimana kalau keluarga Wirawan menarik kontrak itu? Ibu Marni tidak menjawab. Ia memandang Aditya yang masih berdiri di pagar dengan map di tangannya. Rendi berbisik, kita benar-benar salah bicara tadi. Aditya menoleh dengan mata merah. Bukan salah bicara. Kalian menghina istriku. Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya malam itu, Aditya tidak menyebut Nadia sebagai perempuan sederhana yang perlu menyesuaikan diri. Ia menyebutnya istriku. Tapi kata itu datang terlambat. Ibu Marni duduk perlahan. Suaranya bergetar. Aditya, kamu harus bujuk Nadia. Jangan sampai hubungan bisnis keluarga kita hancur. Aditya menatap ibunya. Ada kecewa yang sangat jelas di matanya. Bu, yang hancur malam ini bukan cuma bisnis. Kenallah, Ibu Marni terdiam. Aditya menggenggam map itu lebih erat. Yang hancur adalah kepercayaan Nadia padaku. Tidak ada yang menjawab. Di dalam rumah, foto keluarga belum jadi diambil. Ponsel Tania masih menyimpan layar kamera yang terhenti sebelum tombol ditekan. Tempat di tengah yang tadi tidak diberikan untuk Nadia kini kosong. Dan kosong itu terasa lebih memalukan daripada semua kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Setelah mobil Nadia menghilang di ujung jalan, halaman rumah Ibu Marni terasa terlalu sunyi. Padahal lampu hias masih menyala, kursi tamu masih penuh, makanan masih tersusun di meja, dan kue ulang tahun belum dipotong. Namun, semua kemewahan itu mendadak kehilangan arti. Tidak ada yang berani tertawa. Tidak ada yang berani melanjutkan foto keluarga. Semua orang seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang memalukan, tetapi tidak tahu harus memulai permintaan maaf dari mana. Aditya masih berdiri di dekat pagar, memegang map kulit yang diberikan Pak Darto. Di dalamnya ada bukti yang membuat dadanya terasa berat. Kontrak kerja sama, surat pengantar dari Pak Wirawan, dan catatan bahwa Nadia meminta bantuan itu diam-diam agar harga diri suaminya tetap terjaga. Selama ini, Aditya sering merasa bangga karena usahanya mulai naik. Ia mengira semua itu murni hasil kerja kerasnya. Memang ia bekerja keras, tetapi ia tidak tahu ada tangan Nadia yang membuka pintu dari belakang. Ia tidak tahu istrinya memilih diam bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena terlalu menghargai perasaannya. Tania duduk di kursi teras. Wajahnya pucat. Mas, kamu harus telepon Mbak Nadia sekarang. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Aditya menoleh pelan. Yang kamu pikirkan cuma bisnis? Tania terdiam. Rendi mencoba bicara, tetapi suaranya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dit, kami tadi memang kelewatan,
Tapi siapa yang sangka Nadia itu anak Pak Wirawan? Aditya menatapnya tajam. Jadi kalau dia bukan anak Pak Wirawan, hinaan kalian boleh? Randy langsung menunduk. Ibu Marni masih duduk di kursi utama. Tangannya menggenggam ujung kebaya. Ia terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Beberapa jam lalu ia merasa berada di puncak acara, dipuji karena rumahnya mewah dan usaha keluarganya naik. Sekarang, semua itu terasa seperti kaca yang retak. Aditya, ucap Ibu Marni pelan. Ibu benar-benar tidak tahu. Aditya berjalan masuk ke ruang tengah. Ibu tidak tahu dia anak siapa, tapi ibu tahu dia istriku. Ibu Marni menatap anaknya. Ibu hanya ingin dia tampil pantas. Apa salahnya seorang ibu menasihati menantu? Menasihati tidak sama dengan mempermalukan, jawab Aditya. Ibu menyuruh dia ke dapur. Tania menyingkirkan dia dari foto. Randy menertawakan bajunya. Dan aku diam. Kalimat terakhir itu keluar dengan suara pecah. Untuk pertama kalinya malam itu, Aditya tidak hanya marah pada keluarganya. Ia marah pada dirinya sendiri. Bu Lestari mendekat pelan. Dit, kalau kamu masih ingin rumah tanggamu selamat, jangan mulai dari meminta Nadia pulang. Mulailah dari mengakui bahwa dia terluka. Aditya mengangguk kecil, tetapi wajahnya hancur. Ia mengambil ponsel dan menekan nomor Nadia. Panggilan tersambung beberapa detik, lalu terputus. Ia mencoba lagi. Kali ini tidak dijawab. Tania panik. Mbak Nadia marah besar. Marah besar. Aditya menatap adiknya. Dia berhak marah. Ibu Marni mulai menangis. Ibu malu kalau keluarga besar tahu kita memperlakukan putri Pak Wirawan seperti itu. Aditya tertawa pahit. Bu, sampai sekarang ibu masih menyebut putri Pak Wirawan. Bukan Nadia. Bukan menantu ibu. Bukan istriku. Tangis Ibu Marni berhenti sesaat. Kalimat itu membuatnya tidak bisa membela diri. Di sudut ruangan, beberapa tamu mulai berpamitan. Tidak ada ucapan ulang tahun yang hangat. Tidak ada doa panjang. Mereka hanya menunduk, menyalami Ibu Marni sekadarnya, lalu pergi dengan wajah canggung. Sebagian dari mereka mungkin akan membicarakan kejadian itu di rumah masing-masing. Bukan tentang kue mahal atau dekorasi indah, tetapi tentang menantu sederhana yang ternyata putri pengusaha besar dan dipermalukan oleh keluarga suaminya sendiri. Tania membuka galeri ponselnya. Video-video yang tadi ia ambil masih tersimpan. Ada rekaman saat ia menyindir sandal Nadia. Ada rekaman saat Ibu Marni meminta Nadia membantu di belakang. Ada rekaman setengah jadi saat foto keluarga hampir diambil tanpa Nadia di tengah. Tangannya gemetar saat menghapus satu persatu. Aditya melihatnya. Jangan cuma hapus video. Tania menatap kakaknya. Lalu aku harus apa? Minta maaf. Dengan benar. Bukan karena takut kontrak hilang, tapi karena kamu sudah merendahkan orang. Tania menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Tidak lama kemudian, ponsel Aditya bergetar. Ia berharap itu pesan dari Nadia. Namun, yang masuk justru pesan dari salah satu staf kantornya. Pak, maaf mengganggu malam-malam. Ada email dari perusahaan rekanan. Mereka meminta review ulang kerjasama bulan depan. Wajah Aditya langsung berubah. Ia membuka email itu. Kalimatnya sopan. Tidak ada ancaman. Tetapi cukup jelas. Kerjasama bisnis akan ditinjau kembali sampai ada arahan lebih lanjut dari pihak utama. Ibu Marni melihat wajah anaknya. Ada apa? Aditya menutup mata sebentar. Kontrak kita ditinjau ulang. Tania langsung pucat. Itu artinya bisa dibatalkan? Bisa, jawab Aditya. Ibu Marni memegang dadanya. Ya Allah, Aditya menatap ibunya. Sekarang, ibu paham. Selama ini yang ibu banggakan di depan keluarga, ternyata berdiri di atas bantuan orang yang ibu suruh ke dapur karena bajunya sederhana. Tidak ada jawaban. Randy yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, Dit, maaf.
Aku benar-benar tidak berpikir sampai sejauh ini. Aditya menatapnya. Masalahnya bukan kalian tidak berpikir soal keluarga Wirawan. Masalahnya kalian tidak berpikir bahwa Nadia juga punya hati. Ruangan kembali sunyi. Malam semakin larut. Kursi-kursi mulai dibereskan oleh beberapa pekerja catering. Kue ulang tahun akhirnya dimasukkan kembali ke kotaknya tanpa dipotong. Ibu Marni masuk ke kamar dengan langkah pelan. Tania duduk sendiri di ruang tengah, tidak lagi membuka media sosial. Rendi pulang tanpa banyak bicara. Aditya tetap duduk di teras, menatap jalan tempat mobil Nadia tadi pergi. Ia membaca ulang pesan-pesan lama dari istrinya. Mas, jangan lupa makan. Mas, aku percaya usahamu bisa bangkit. Mas, kalau capek, istirahat dulu. Mas, jangan terlalu memikirkan omongan orang. Dulu pesan-pesan itu terasa biasa. Malam itu, semuanya terasa seperti bukti bahwa Nadia selama ini tidak hanya mencintainya, tetapi juga menjaganya. Dan ia membalas penjagaan itu dengan diam saat istrinya dihina. Menjelang tengah malam, Aditya mengirim pesan panjang. Nadia, aku tidak akan memintamu pulang malam ini. Aku tahu aku belum pantas meminta itu. Aku hanya ingin bilang, aku salah. Aku salah karena diam. Aku salah karena membiarkan kamu dihina. Aku salah karena baru sadar nilaimu setelah keluargaku tahu siapa ayahmu. Maafkan aku, bukan sebagai suami yang ingin dibela, tapi sebagai laki-laki yang gagal membela istrinya. Pesan itu terkirim. Nadia tidak langsung membalas. Aditya meletakkan ponsel di sampingnya. Ia menatap lampu hias yang masih bergoyang pelan diterpa angin. Rumah itu masih sama, tetapi terasa berbeda. Kemewahan yang tadi dibanggakan, kini terlihat kosong. Malam itu, keluarga Ibu Marni belajar bahwa mempermalukan orang sederhana bisa menjadi kesalahan besar. Bukan karena orang itu ternyata kaya, tetapi karena kesombongan mereka telah memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah besar keluarga Wirawan, hampir 1 jam setelah meninggalkan rumah Ibu Marni. Sepanjang perjalanan, Nadia lebih banyak diam. Pak Darto tidak bertanya apapun. Ia sudah bekerja terlalu lama untuk keluarga itu. Cukup lama untuk tahu kapan seseorang butuh nasihat, dan kapan seseorang hanya butuh ruang untuk bernapas. Begitu mobil masuk halaman, seorang asisten rumah tangga membuka pintu. Nadia turun dengan gamis sederhana yang sama, sandal datar yang tadi dihina, dan tas kecil tanpa merek yang tadi dianggap tidak pantas berdiri di foto keluarga. Namun di rumah itu, tidak ada yang melihatnya rendah. Non Nadia sudah pulang? Tanya salah satu staf dengan wajah cemas. Nadia mengangguk pelan. Mama di mana? Di ruang keluarga, Non. Tuan besar juga sudah menunggu. Nadia menarik napas sebelum masuk. Ia tidak ingin ayah dan ibunya melihatnya menangis. Tetapi begitu ia melangkah ke ruang keluarga dan melihat ibunya berdiri dengan mata basah, semua pertahanan itu runtuh. Nadia, panggil ibunya lirih. Nadia berjalan cepat dan memeluk ibunya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu lama kuat di tempat yang tidak menghargainya. Pak Wirawan duduk di sofa, wajahnya tenang tetapi matanya keras. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya menunggu sampai Nadia duduk dan bisa bernapas dengan lebih stabil. Darto sudah cerita sedikit, kata Pak Wirawan akhirnya. Nadia menunduk. Papa tidak perlu melakukan apa-apa. Pak Wirawan menatap putrinya. Papa tidak akan mencampuri rumah tanggamu kalau kamu tidak meminta. Tapi Papa tidak bisa diam kalau putri Papa direndahkan oleh orang-orang yang selama ini menikmati bantuanmu. Nadia menghapus air matanya. Aku tidak ingin mereka dihukum karena bisnis, Pa. Kenapa? Karena kalau kontrak itu dihentikan hanya karena aku sakit hati, mereka akan bilang aku memakai kekuasaan keluarga. Aku tidak mau jadi seperti itu. Pak Wirawan diam beberapa detik. Lalu ia mengangguk pelan. Itu sebabnya Papa bangga padamu. Nadia menatap ayahnya. Tapi, lanjut Pak Wirawan, bantuan bisnis tetap harus ditinjau.
bukan untuk membalas hinaan mereka, tetapi karena papa harus tahu apakah keluarga itu layak dipercaya. Orang yang merendahkan manusia karena baju sederhana biasanya juga mudah merendahkan nilai dalam kerjasama. Nadia tidak membantah. Ia tahu ayahnya benar. Ini bukan sekadar soal sakit hati, ini soal karakter. Malam itu, Nadia tidur di kamar lamanya. Kamar yang dulu ia tinggalkan setelah menikah dengan Aditya. Semua masih tertata rapi. Di meja ada foto kecil Nadia dan kedua orang tuanya saat ia lulus kuliah. Ia memandangi foto itu lama. Dulu ia memilih hidup sederhana, karena ingin rumah tangganya berdiri tanpa bayang-bayang nama Wirawan. Ia ingin Aditya mencintainya sebagai Nadia, bukan sebagai pewaris perusahaan. Namun malam itu, ia sadar satu hal. Menyembunyikan kemewahan tidak membuat orang lain otomatis melihat hatinya. Kadang orang yang matanya sudah terbiasa menilai dari luar, akan tetap merendahkan sampai mereka tahu ada sesuatu yang harus ditakuti. Keesokan paginya, pesan dari Aditya masuk. Nadia, aku di depan rumah. Aku tidak memaksa masuk. Aku hanya ingin bicara jika kamu bersedia. Nadia membaca pesan itu beberapa kali. Ia belum siap, tetapi ia juga tahu pembicaraan itu harus terjadi. Setelah meminta izin kepada ayahnya, ia menemui Aditya di taman depan rumah. Aditya berdiri di dekat pagar dengan wajah kusut. Matanya merah, seolah semalam ia tidak tidur. Ketika melihat Nadia, ia ingin mendekat, tetapi berhenti beberapa langkah dari istrinya. Nadia, katanya pelan, aku minta maaf. Nadia tidak langsung menjawab. Aku tidak akan membela diri. Lanjut Aditya, aku salah karena diam. Aku salah karena membiarkan ibu, Tania, dan Rendi menghinamu. Aku salah karena baru benar-benar sadar setelah Pak Darto datang. Nadia menatapnya. Mas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aditya menggeleng pelan. Bukan saat Tania menertawakan sandalku. Bukan saat ibu menyuruhku ke dapur. Bukan saat aku disingkirkan dari foto keluarga. Aditya menunduk. Yang paling menyakitkan adalah kamu ada di sana. Kamu melihat semuanya. Kamu tahu aku istrimu. Tapi kamu memilih menjaga suasana, bukan menjaga aku. Air mata Aditya jatuh. Aku malu, Nat. Aku malu karena keluargaku seperti itu. Aku juga malu, jawab Nadia. Bukan karena bajuku, tapi karena aku harus menunggu sopir pribadi masuk dulu agar keluargamu berhenti merendahkanku. Aditya tidak mampu menjawab. Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Di belakang rumah besar itu, para staf bergerak tenang. Tidak ada yang menatap Nadia dengan rasa kasihan berlebihan. Tidak ada yang menyindir. Tidak ada yang bertanya kenapa putri majikan mereka pulang dengan mata sembab. Justru ketenangan itu membuat Aditya semakin sadar bahwa Nadia berasal dari lingkungan yang jauh lebih besar, tetapi tidak pernah memakai kebesaran itu untuk merendahkan siapapun. Aku ingin memperbaiki semuanya, kata Aditya. Mulai dari mana? Aku akan meminta ibu dan Tania minta maaf. Nadia menatapnya. Kalau mereka minta maaf karena takut kontrak hilang, aku tidak butuh. Aditya terdiam. Aku tidak ingin permintaan maaf yang datang karena nama Wirawan. Lanjut Nadia. Aku ingin mereka mengerti bahwa mereka salah. Bahkan jika aku hanya perempuan biasa dengan baju sederhana. Aditya mengangguk pelan. Aku mengerti. Belum, kata Nadia. Kamu baru mulai mengerti. Kalimat itu membuat Aditya kembali menunduk. Ia tahu Nadia benar. Semalam adalah pertama kalinya ia melihat langsung akibat dari diamnya. Tapi memahami luka seseorang tidak selesai dalam satu malam. Dari dalam rumah, Pak Wirawan keluar bersama Pak Darto. Aditya langsung menegakkan badan. Wajahnya berubah gugup. Pak Wirawan mendekat, tetapi tidak menunjukkan kemarahan. Justru ketenangannya membuat Aditya semakin tidak nyaman. Aditya, sapa Pak Wirawan. Pak, jawab Aditya sambil menunduk. Saya minta maaf. Pak Wirawan menatapnya lama. Maaf kepada saya tidak penting. Yang kamu sakiti adalah Nadia. Saya tahu, Pak.
Kalau kamu tahu, jangan hanya meminta dia pulang. Buat dia punya alasan untuk merasa aman kembali. Aditya menelan ludah. Saya akan berusaha. Berusaha saja tidak cukup kalau setiap kali ibumu bicara, kamu kembali diam. Aditya seperti ditampar. Namun ia menerima kalimat itu tanpa membantah. Pak Wirawan melanjutkan. Tentang kontrak usaha, perusahaan akan meninjau ulang. Keputusan itu bukan karena Nadia meminta balas dendam. Dia justru meminta papa tidak menghukum kalian. Tapi, sebagai pengusaha, saya harus menilai karakter pihak yang bekerja sama dengan kami. Aditya mengangguk. Saya mengerti. Pak Wirawan menatapnya lebih dalam. Semoga kamu benar-benar mengerti. Karena harta bisa dicari lagi. Kontrak bisa datang dan pergi. Tapi kepercayaan seorang istri yang pernah dipermalukan di depan keluarga tidak mudah kembali. Aditya tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Nadia melihat semua itu dengan hati campur aduk. Ia tidak ingin Aditya dihancurkan. Ia juga tidak ingin keluarga suaminya tunduk karena takut pada ayahnya. Yang ia inginkan sederhana. Dihargai tanpa harus membuktikan dirinya kaya. Sebelum Aditya pergi, ia berkata pelan. Nadia, boleh aku menjemputmu nanti? Bukan untuk memaksamu pulang, hanya untuk bicara lagi. Nadia diam sebentar. Kita bisa bicara. Tapi aku belum pulang. Aditya mengangguk. Aku akan menunggu. Nadia menatapnya. Jangan hanya menunggu. Berubahlah. Aditya menatap mata istrinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab dengan janji manis. Ia hanya mengangguk. Karena ia tahu kata-kata tidak lagi cukup. Setelah Aditya pergi, Nadia berdiri lama di taman. Pak Wirawan mendekat dan berdiri di sampingnya. Kamu masih mencintainya? Tanya ayahnya pelan. Nadia menatap gerbang yang baru saja tertutup. Masih, Pak. Tapi sekarang aku juga mulai mencintai diriku sendiri. Pak Wirawan tersenyum sedih. Itu tidak salah. Nadia mengangguk. Ia tahu perjalanan rumah tangganya belum selesai. Mungkin Aditya akan benar-benar berubah. Mungkin tidak, tapi satu hal sudah jelas. Ia tidak akan kembali hanya untuk menjadi perempuan yang diam ketika direndahkan. Malam sebelumnya, ia datang ke rumah mertuanya dengan baju sederhana dan pulang dengan hati terluka. Pagi itu, di rumah ayahnya, Nadia mulai berdiri kembali dengan harga diri yang tidak lagi ingin ia sembunyikan. 3 bulan setelah malam ulang tahun Ibu Marni, hidup Nadia berubah lebih tenang. Ia belum kembali tinggal bersama Aditya. Untuk sementara, ia memilih tinggal di rumah orang tuanya sambil tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak ingin mengambil keputusan besar ketika hatinya masih terluka. Ia juga tidak ingin pulang hanya karena Aditya menangis atau karena keluarga mertuanya sekarang tahu siapa dirinya. Nadia tetap sederhana. Ia masih memakai gamis polos, sandal datar, dan tas kecil yang sama. Bedanya, sekarang ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan pilihannya kepada siapapun. Jika dulu ia diam agar tidak membuat orang lain merasa kecil, kini ia belajar bahwa kesederhanaan tidak boleh membuat dirinya rela direndahkan. Pak Wirawan benar-benar meninjau ulang kerjasama dengan usaha Aditya. Kontrak tidak langsung diputus, tetapi semua proses diperiksa lebih ketat. Beberapa proyek yang tadinya akan diberikan otomatis, kini ditunda. Bukan karena Nadia meminta balas dendam, tetapi karena Pak Wirawan ingin memastikan bahwa perusahaan yang bekerja sama dengannya memiliki etika dan karakter yang layak. Dampaknya langsung terasa di rumah Ibu Marni. Usaha Aditya tidak runtuh, tetapi tidak lagi berjalan semudah sebelumnya. Beberapa pemasukan tertunda. Rencana Tania membeli tas branded baru dibatalkan. Ibu Marni tidak lagi bisa membanggakan kontrak besar di depan arisan keluarga. Setiap kali ia ingin bercerita tentang kelas keluarga, mulutnya terasa berat. Karena semua orang masih ingat malam, ketika ia menyuruh Nadia ke dapur, hanya karena baju sederhana. Tania juga berubah. Ia tidak lagi sering mengunggah video pamer barang mahal. Setelah kejadian itu, beberapa sepupu menyindirnya pelan. Hati-hati menilai orang dari sandal,
nanti ternyata anak orang besar. Tania tertawa kaku setiap mendengar itu, tetapi wajahnya selalu pucat. Ia tahu sindiran itu untuknya. Ia tahu video yang sudah dihapus tidak menghapus ingatan orang. Randy pun tidak lagi berani bicara tinggi di depan keluarga. Ia pernah bertemu Nadia di sebuah acara kecil dan hanya mampu menunduk sambil berkata, "Maaf, Mbak." Nadia menerima permintaan maaf itu dengan sopan, tetapi tidak lagi sehangat dulu. Ada jarak yang sengaja ia jaga. Bukan karena dendam, tetapi karena ia tahu tidak semua orang pantas diberi akses yang sama setelah merendahkan harga diri orang lain. Aditya menjadi orang yang paling banyak berubah. Ia tidak lagi membela ibunya secara buta. Ketika Ibu Marni mulai berkata, "Nadia terlalu keras, padahal ibu sudah minta maaf." Aditya langsung menjawab, "Bu, dia tidak keras. Kita yang membuat dia harus kuat." Ibu Marni terdiam setiap kali mendengar kalimat itu. Aditya beberapa kali datang ke rumah keluarga Wirawan, tetapi tidak pernah memaksa Nadia pulang. Ia hanya membawa makanan kesukaan Nadia, berbicara dengan orang tua Nadia dengan sopan, lalu pulang jika Nadia belum ingin bertemu lama. Perlahan, Nadia mulai mau duduk bersamanya di taman rumah. Suatu sore, mereka duduk berdua di bawah pohon mangga. Angin bergerak pelan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suasana di antara mereka tidak terlalu tegang. "Aku sudah bicara dengan ibu," kata Aditya. "Aku bilang, kalau kamu pulang suatu hari nanti, tidak boleh ada satu pun orang di rumah itu yang menilai kamu dari pakaianmu lagi." Nadia menatapnya. "Masalahnya bukan hanya pakaian, Mas." "Aku tahu." Aditya menunduk. "Masalahnya karena aku membiarkan mereka merasa berhak merendahkanmu." Nadia diam. Aditya melanjutkan. "Dulu aku pikir menjaga suasana keluarga itu penting, tapi aku salah. Aku menjaga suasana dengan mengorbankan perasaanmu." Nadia menatap tangannya sendiri. "Aku tidak pernah ingin kamu memilih antara aku dan ibumu. Aku hanya ingin kamu memilih kebenaran saat aku diperlakukan tidak adil." Aditya mengangguk. "Aku mengerti sekarang." Nadia menoleh kepadanya. "Jangan bilang mengerti terlalu cepat. Buktikan pelan-pelan." Aditya menerima kalimat itu tanpa membantah. Ia tahu kepercayaan Nadia tidak bisa kembali hanya karena ia sudah menyesal. Ia harus belajar menjadi suami yang tidak diam saat istrinya direndahkan, baik istrinya memakai baju mahal maupun baju paling sederhana. Beberapa minggu kemudian, Ibu Marni meminta bertemu Nadia. Kali ini bukan di acara keluarga, bukan di depan banyak orang, dan bukan dengan kalung emas besar yang dulu ia banggakan. Ia datang ke rumah Wirawan dengan pakaian sederhana. Wajahnya tampak lebih rendah. "Nadia," katanya pelan, "Ibu minta maaf. Bukan karena kamu anak Pak Wirawan, tapi karena ibu memang salah sudah menilai kamu dari penampilan." Nadia menatapnya lama. Ia mencari tanda apakah permintaan maaf itu benar-benar lahir dari kesadaran atau hanya dari ketakutan. Suara Ibu Marni terdengar gemetar, tetapi tidak dibuat-buat seperti malam itu. "Ibu malu?" lanjut Ibu Marni. "Ibu sering merasa keluarga harus terlihat tinggi di mata orang. Sampai ibu lupa, yang membuat keluarga dihormati bukan baju mahal, tapi cara memperlakukan orang." Nadia menarik napas. "Saya menerima permintaan maaf ibu, tapi saya butuh waktu untuk merasa nyaman lagi." Ibu Marni mengangguk cepat. "Ibu mengerti." Tania juga datang beberapa hari setelahnya. Ia tidak membawa ponsel, tidak berdandan berlebihan, dan tidak membuat alasan bercanda. Ia hanya berkata, "Mbak, aku salah. Aku pikir kalau seseorang sederhana, berarti dia lebih rendah. Ternyata aku yang rendah karena pikiranku seperti itu." Nadia tidak langsung memeluknya. Ia hanya berkata, "Semoga kamu benar-benar belajar, Tan. Karena suatu hari nanti, kamu bisa bertemu orang sederhana lain yang tidak punya Pak Darto untuk membela mereka." Kalimat itu membuat Tania menunduk.
Ia akhirnya mengerti bahwa masalahnya bukan karena Nadia ternyata kaya. Masalahnya adalah ia pernah merasa berhak menghina orang yang ia kira tidak punya kekuatan. Waktu terus berjalan. Hubungan Nadia dan Aditya mulai membaik, tetapi tidak kembali seperti dulu. Justru itu yang membuatnya lebih jujur. Nadia tidak lagi menyembunyikan semua hal demi menjaga harga diri Aditya. Aditya juga tidak lagi meminta Nadia mengecilkan diri agar keluarganya merasa nyaman. Suatu hari, Aditya bertanya, "Kalau suatu saat kamu pulang, kamu mau datang dengan mobil atau ojek online?" Nadia tersenyum tipis. "Aku mau datang dengan cara yang aku pilih." Aditya membalas, "Dan aku akan berdiri di sampingmu, apapun yang kamu pakai." Nadia menatapnya. "Itu yang seharusnya kamu lakukan dari dulu." "Iya," jawab Aditya. "Dan aku akan menebusnya bukan dengan janji, tapi dengan sikap." Nadia tidak menjawab panjang. Namun, untuk pertama kalinya, senyumnya tidak terasa sepenuhnya pahit. Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin kamarnya. Ia melihat gamis polos yang sering ia pakai. Dulu, baju itu menjadi alasan orang merendahkannya. Sekarang, baju itu mengingatkannya bahwa harga diri tidak pernah bergantung pada merek, harga, atau pandangan orang. Di rumah Ibu Marni, foto keluarga ulang tahun akhirnya dicetak tanpa Nadia di dalamnya. Tania pernah ingin membuang foto itu, tetapi Ibu Marni menyimpannya di laci. Bukan untuk dikenang sebagai hari bahagia, melainkan sebagai pengingat bahwa pernah ada tempat kosong di tengah keluarga mereka, tempat yang seharusnya diberikan kepada Nadia sejak awal. Tempat kosong itu menjadi pelajaran bahwa orang yang disingkirkan karena terlihat sederhana bisa saja orang yang paling banyak menjaga keluarga dari belakang. Dan ketika orang seperti itu pergi, yang tertinggal bukan hanya malu, yang tertinggal adalah rasa kehilangan yang tidak bisa ditutupi oleh pakaian mahal manapun. Kisah Nadia bukan hanya tentang seorang perempuan yang datang ke acara keluarga dengan baju sederhana. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Dari pakaian, sandal, tas, mobil, dan merek yang menempel di tubuh. Padahal hargaan dari baju sederhana yang direndahkan. Kisah Nadia bukan hanya tentang diri seseorang tidak pernah lahir dari kain yang ia pakai, melainkan dari hati, sikap, dan cara ia memperlakukan orang lain. Nadia datang ke rumah mertuanya sebagai istri dan menantu. Ia tidak datang untuk memamerkan nama keluarga. Ia tidak datang membawa mobil mewah agar dihormati. Ia hanya datang dengan pakaian yang rapi dan sopan, membawa kue sederhana, dan niat baik untuk menghadiri acara keluarga. Tetapi, karena bajunya tidak mahal, ia langsung dianggap tidak pantas. Ibu Marni merasa keluarganya sudah naik kelas. Ia lupa bahwa kelas seseorang tidak diukur dari kebaya mahal atau kalung emas besar. Keluarga yang benar-benar terhormat tidak akan merendahkan menantu hanya karena pakaiannya sederhana. Orang yang benar-benar tinggi tidak perlu membuat orang lain merasa rendah. Tania mengira penampilan adalah segalanya. Ia sibuk mengatur foto, merekam video, dan memastikan semua terlihat mewah di media sosial. Tetapi ia lupa, kamera hanya bisa menangkap wajah dan pakaian. Kamera tidak bisa menyembunyikan hati yang sombong. Ia ingin foto keluarga terlihat sempurna, tetapi justru menyingkirkan orang yang selama ini diam-diam menjaga keluarga itu dari belakang. Rendi ikut menertawakan karena merasa Nadia tidak punya kelas. Ia baru diam setelah tahu Nadia putri Pak Wirawan. Dari sini kita belajar, orang yang hanya sopan kepada yang kaya sebenarnya bukan orang sopan. Ia hanya takut kepada kekuasaan. Kesopanan sejati terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang kita kira tidak bisa memberi apa-apa. Aditya juga mendapat pelajaran paling pahit. Ia mencintai Nadia, tetapi cintanya terlambat berdiri. Ia tahu Nadia istrinya, tetapi ia membiarkan keluarganya menilai Nadia dari baju dan sandal. Seorang suami tidak harus selalu melawan keluarganya dengan suara keras, tetapi ia harus mampu berkata cukup
ketika istrinya direndahkan. Diam di saat pasangan dihina bukanlah cara menjaga suasana. Itu adalah cara membiarkan luka tumbuh. Nadia tidak pernah ingin keluarganya dihormati karena nama wirawan. Ia menyembunyikan kemewahan bukan karena malu, tetapi karena ingin dicintai sebagai dirinya sendiri. Ia membantu usaha Aditya dari belakang, menjaga harga diri suaminya, dan tidak pernah memakai kekayaan ayahnya untuk membuat orang lain merasa kecil. Tetapi malam itu, orang-orang yang ia jaga justru membuatnya merasa tidak berharga. Sopir pribadi yang masuk ke rumah itu bukan hanya membawa map dan surat, ia membawa kebenaran. Kebenaran bahwa orang sederhana belum tentu tidak punya apa-apa. Kebenaran bahwa orang yang diam belum tentu lemah. Kebenaran bahwa orang yang tidak pamer belum tentu rendah. Dan kebenaran bahwa penghinaan yang diberikan kepada orang lain bisa berbalik menjadi rasa malu bagi diri sendiri. Jangan merendahkan seseorang hanya karena bajunya sederhana. Bisa jadi, ia tidak memakai kemewahan bukan karena tidak mampu, tetapi karena hatinya tidak pernah butuh pengakuan dari orang yang salah. Bisa jadi, ia memilih sederhana karena tidak ingin membuat orang lain merasa kecil. Bisa jadi, orang yang kamu singkirkan dari foto justru orang yang selama ini membuat hidupmu terlihat lebih indah. Nadia pergi bukan untuk menghukum keluarga Aditya. Ia pergi karena akhirnya sadar bahwa dirinya tidak boleh terus mengecil agar diterima. Ia tidak marah karena mereka tidak tahu siapa ayahnya. Ia terluka karena mereka baru menghargainya setelah tahu siapa ayahnya. Itulah luka yang paling dalam. Ketika seseorang baru dianggap manusia, setelah terlihat punya kuasa, harta bisa membuat orang takut, tetapi tidak selalu membuat orang hormat. Rasa hormat yang lahir karena takut kehilangan kontrak, bukanlah rasa hormat yang sejati. Permintaan maaf yang lahir karena takut kepada nama besar juga belum tentu lahir dari hati. Karena itu, Nadia tidak langsung pulang. Ia memberi waktu, bukan hanya untuk Aditya memperbaiki diri, tetapi juga untuk dirinya sendiri sembuh. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sederhana bukan berarti rendah. Tidak branded bukan berarti tidak berharga. Tidak datang dengan mobil mewah bukan berarti tidak punya kehormatan. Kadang orang yang paling kuat justru memilih tampil biasa, karena ia tahu siapa dirinya tanpa perlu tepuk tangan orang lain. Maka sebelum menilai seseorang dari bajunya, tanyakan dulu apakah hatimu sudah cukup bersih untuk melihat manusia di balik pakaian itu. Sebelum menertawakan sandal orang lain, lihat dulu apakah langkahmu sendiri sudah membawa kebaikan. Sebelum menyingkirkan seseorang dari foto keluarga, pikirkan apakah suatu hari justru tempat kosong itulah yang paling membuatmu malu. Karena pakaian bisa diganti, mobil bisa dibeli, perhiasan bisa dipamerkan. Tetapi hati yang pernah direndahkan tidak selalu mudah kembali percaya. Nadia datang dengan baju sederhana, tetapi ia membawa harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan keluarga yang dulu merendahkannya akhirnya belajar bahwa yang membuat seseorang gemetar bukan selalu kekayaan orang lain, tetapi rasa malu ketika kesombongan sendiri terbuka di depan semua orang.